JK06607 dan kode kelompok JK208. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum Jarkom pertemuan ketiga. Berikut adalah soal praktikumnya. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1 tentang apa yang kamu ketahui tentang DNS dan jelaskan strukturnya. DNS sendiri adalah Domain Name System yang adalah sebuah aplikasi atau sistem database yang menerjemahkan nama domain menjadi IP. Karena manusia lebih sulit mengingat angka, untuk itulah program ini dibuat. Strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada root level domain, merupakan sebuah puncak hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode yang mempunyai ciri khas penambahan titik di belakang domain, misalnya www.komputerdia.com. Tanda titik di belakang .com ini merupakan root level domain. Lalu yang kedua ada top level domain atau TLD. Ini merupakan suatu kata yang posisinya berada di paling kanan dari suatu domain, atau jika dibaca berada paling belakang setelah kata yang dijadikan acuan. Contoh kecilnya id.komputerdia.com, maka top level domainnya adalah .com. Top level domain dapat berisi second level domain dan juga host. Secara umum, top level domain dibagi lagi menjadi 2. Sebagai berikut, ada GLTD atau Generic Top Level Domain, yang merupakan suatu TLD atau top level domain yang bersifat general, misalnya seperti di bawah ini. .com itu untuk tujuan komersial, edu itu untuk institusi pendidikan, gov atau yang go.id ini untuk instansi pemerintahan, lalu ada org untuk organisasi non-profit, ada .net untuk organisasi jaringan. Lalu ada CCLTD atau Country Code Top Level Domain. Ini merupakan suatu TLD yang didasarkan pada kode negara. Misalnya ID untuk Indonesia, US untuk Amerika Serikat, MY untuk Malaysia, SG untuk Singapura, dan sebagainya. Lalu berikutnya ada top level domain. Top level domain ini berisikan host dan domain lain atau sering disebut dengan subdomain. Misalnya saja pada domain ru.wikipedia.org, maka second level domainnya adalah Komputerdia. Lalu third level domain. Third level domain ini adalah suatu kata yang letaknya di sebelah kiri second level domain dan dibatasi dengan titik. Misalnya untuk domain id.komputerdia.com, maka id itu merupakan third level domainnya. Lalu ada hostname. Hostname ini sendiri merupakan kata yang terletak di paling depan pada sebuah domain. Misalnya untuk www.komputerdia.com, maka www adalah nama hostnya. Jika sebuah domain menggunakan hostname, maka akan tercipta FQDN atau Fully Qualified Domain Name untuk setiap komputer. Maka dengan demikian keberadaan DNS akan terdistribusi di seluruh dunia, dengan tiap organisasi memiliki tanggung jawab sebagai terhadap database yang berisikan info mengenai jaringannya masing-masing. Sekian untuk yang nomor 1. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor 2
konfigurasi DNS server dengan menggunakan paket tracer dan menggunakan IP dari Praktikum 1. Buatlah agar klien bisa mengakses domain jarcom.com. Pertama-tama kita masuk ke paket tracer seperti ini. Kita buat modelnya seperti ini. Kita butuh 3 server, 1 switch, dan 1 server. Lalu kita hubungkan dengan kabel straight seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke servernya. Kita atur pada kita klik di server. Sebentar. Kita klik di servernya. Nah, kita klik pada server seperti ini. Kita masuk ke desktop. Kita atur IP configuration-nya dulu. Jadi seperti ini sesuai dengan praktikum sebelumnya. 192.168.50.1. Lalu kita enter, subnet mask akan terisi otomatis seperti ini. Lalu DNS servernya kita samakan dengan IP address. Lalu setelah itu kita close. Setelah itu kita atur setting DHCP-nya supaya PC klien kita otomatis. Kita masuk ke server lalu klik service. Setelah itu klik DHCP. Jadi kita masuk dulu ke server, kita klik service, lalu kita klik DHCP seperti ini. Jangan lupa di on kan DHCP-nya. Setelah itu kita masukkan full name-nya ini, jaringan komputer seperti ini. Lalu kita masukkan DNS servernya itu IP-nya 192.168.50.1. Setelah itu subnet mask-nya tidak usah diubah, biarkan saja. Setelah itu kita klik add, maka akan masuk seperti ini. Seperti di bawah ini. Setelah itu kita close. Lalu langkah berikutnya adalah kita masuk ke servernya lagi. Kita klik service lalu HTTP. Setelah itu kita masuk pada index. Kita klik seperti ini pada server. Kita masuk service, kita masuk ke HTTP seperti ini. Kita klik edit pada indeksnya. Pastikan HTTP-nya ini on semua ya, yang HTTP dan HTTPS di atas. Lalu kita klik edit seperti ini pada indeks. Kita edit isinya menjadi seperti ini. Di sini saya masukkan seperti ini. Nama, NPM, dan jenis kelamin seperti ini. Lalu jangan lupa di save. Setelah itu kita close. Lalu setelah itu kita beri nama pada webnya itu jaringankomputer.com dengan cara masuk ke server, lalu klik service, lalu klik DNS. Kita masuk ke ini lagi, server, lalu klik service, klik DNS. Lalu kita masukkan name-nya ini jaringankomputer.com. Lalu address-nya ini IP address-nya yang 192.168.50.1. Setelah itu kita klik add, jangan lupa di save. Dan service-nya jangan lupa di on kan ya. Lalu setelah itu kita close. Semua seperti tadi untuk DNS-nya.
kita beri nama webnya jaringankomputer.com itu, lalu kita tesnya dengan cara kita masuk ke salah satu PC-nya. PC-nya tadi itu karena kita atur servernya seperti ini, IP-nya kita atur 192.168.50.1 dan kita atur tadi servisnya itu DNS-nya aktif on. Jadi PC-PC ini secara otomatis bakal punya IP address yang versi DNS. Jadi jangan lupa kita masuk ke satu PC ini, kita klik di IP configuration-nya, kita ubah dari static menjadi DHCP. Lalu akan secara otomatis IP address-nya menjadi seperti ini. Setelah itu kita close, ini yang PC pertama. Lalu kita masuk PC kedua, kita masuk ke IP configuration-nya, kita ubah juga dari static menjadi DHCP. Setelah itu kita close. Lalu kita masuk ke PC berikutnya juga, kita klik seperti ini, kita ubah ke DHCP, maka menjadi seperti ini. IP address-nya terisi otomatis. Lalu kita close. Cara ngetesnya untuk yang nomor 2 ini, kita masuk ke salah satu PC seperti ini. Kita masuk ke web browser-nya. Setelah itu kita masukkan pada URL-nya jaringankomputer.com. Jika berhasil, yang isian yang kita edit pada index.html tadi yang nama, npm, dan jenis kelamin bakal muncul. Setelah itu kita klik go seperti ini. Jika muncul seperti ini, welcome to Cisco Packet Tracer bla bla bla, lalu ada nama, npm, dan jenis kelamin ini, berarti yang percobaan yang tadi sudah sukses. Sekian penjelasan yang nomor 2, terima kasih. Soal nomor 3 terkait untuk ubahlah domain soal nomor 2 menjadi sebuah domain organisasi non-profit. Pertama-tama kita masuk ke paket tracernya, kita klik pada server yang tadi, lalu kita masuk ke service, kita klik DNS, kita ubah yang tadi. Kita masukkan seperti ini. Di sini saya pakai yang biopraktikan. Kita coba dulu seperti ini, lalu jangan lupa DNS service-nya di-on-kan. Setelah itu kita close, kita masuk ke salah satu PC-nya, kita coba di web servernya, maksud saya web browser-nya. Lalu kita klikkan biopraktikan.net. Jika berhasil, nanti akan muncul isinya yang seperti tadi. Yang nama npm dan jenis kelamin seperti ini. Sekian penjelasan untuk yang nomor 3. Terima kasih. Nomor 4. Tentang apa yang kamu ketahui tentang web server dan jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Nginx. Web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML.
Berikut ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada Nginx. Ada reserve proxy dengan proses cache, ada dukungan IPv9, ada load balancing, ada dukungan fast CGI dengan proses cache, ada WebSockets, ada menangani file statis, file index dan auto indexing, ada TLS atau sertifikat SSL dengan SNI atau server name indication. Sekian penjelasan untuk yang nomor 4. Terima kasih. Soal nomor 5 terkait dengan buatlah isi biodata kelompok pada domain di soal nomor 2. Bikin tampilan webnya semenarik mungkin. Pertama kita buat seperti ini. Kita buat filenya di Notepad++. Lalu setelah itu kita save dengan ekstensi hypertext. Lalu setelah itu kita masuk ke paket tracer, kita klik pada servernya seperti ini. Lalu masuk ke service, kita klik HTTP, pastikan ini on semua. Lalu kita import, klik import. Lalu kita masuk, karena tadi file yang saya buat di Notepad++ itu saya save di dokumen, kita masuk ke dokumen. Saya beri nama index, kita klik index, lalu kita klik open, maka nanti akan tertambah di listnya seperti ini, index.html. Setelah itu kita close, kita masuk ke salah satu PC seperti ini. Kita masuk di web browsernya. Lalu di URL-nya ini kita panggil, karena tadi saya kasih nama biopraktikan.net, kita panggil biopraktikan.net seperti ini. Setelah itu kita klik go. Jika muncul seperti ini, maka sudah berhasil untuk yang nomor 5. Sekian penjelasan untuk yang nomor 5. Terima kasih. Dan untuk yang nomor 6, soalnya seperti ini. Buatlah soal nomor 5 dengan link berbeda sesuai dengan nama pribadi. Langkah pertama kita masuk ke paket tracernya seperti ini. Kita tambahkan satu buah server seperti ini. Lalu kita hubungkan. Setelah itu kita masuk ke server yang baru. Kita masuk ke desktop. Kita atur IP-nya 192.168.50. Kita buat digit terakhirnya 10 seperti ini. Setelah itu DNS-nya kita atur, kita samakan saja sama IP address-nya seperti ini. Setelah itu kita close, kita masuk setelah itu kita close, kita masuk ke server yang pertama, yang sebelumnya kita buat di awal. Kita masuk di HTTP-nya, di DNS-nya kita masukkan alamat web yang baru.
Lydia. Saya masukkan begini, lydia.com. Lalu addressnya kita masukkan, kita sesuaikan dengan server yang baru kita buat tadi. Setelah itu kita klik add, maka tertambah seperti ini di list di bawahnya. Setelah itu kita klik close, lalu kita masuk ke salah satu PC untuk ke tesnya. Kita masuk ke web browsernya seperti tadi. Setelah itu kita klik di URL lydia.com seperti ini. Jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Maaf, muncul seperti ini karena tadi isi dari indeksnya belum kita ubah yang server yang baru. Jadi kita close dulu, kita masuk ke server yang baru tadi. Kita masuk ke service, masuk ke HTTP. Yang di HTTP ini kita klik import. Kita pilih yang indeks yang tadi kita baru buat, yang pakai Notepad++. Setelah itu kita klik seperti ini, kita override ya. Setelah itu kita close, kita masuk lagi ke PC-nya, salah satu PC saja, terserah yang mana. Kita masuk ke desktop, lalu web browser, kita masuk ke URL-nya, kita masukkan lydia.com seperti ini. Setelah itu kita go. Maka hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Sekian penjelasan terkait yang nomor 6. Terima kasih.